Ayame, putri dari langit, prahara kota Badia. Perjuangan seorang putri mahkota menyingkap tabir pengkhianatan. Di episode sebelumnya, Gregor mengaku mengirim Lukas dan Baldwin demi mencari Ayame. Dalam pencarian, Ayame dan Maria justru menemukan keduanya tewas dibantai siluman. Kota Badia berduka, prajurit diberi pemakaman yang layak. Amarah Ayame membara, sementara kabar kematian itu mengguncang istana dan hati sang raja. Bersama sang novelis inilah berita palsu. Saat pemakaman Baldwin dan Lukas berlangsung dengan hikmat di Badia, Ayame menyusuri jejak yang ditinggalkan para siluman dari lokasi penemuan jasad kedua prajurit itu. Perjalanannya membawanya melewati hutan yang semakin lebat. Di antara rimbunnya pepohonan, Ayame menemukan tanda-tanda aneh, bekas bakaran api yang tersebar di beberapa titik, seolah-olah tempat itu pernah dijadikan perkemahan sementara. Asap tipis masih membubung dari tanah hitam yang hangus. Lebih jauh lagi, ia menemukan beberapa tenda yang sudah rusak dan ditinggalkan tergesa-gesa. Potongan kain robek, jejak kaki besar dan tajam, serta sisa-sisa makanan yang berserakan menunjukkan bahwa tempat ini pernah dihuni oleh para siluman dalam jumlah besar. Ayame menggenggam gagang pedangnya dengan erat, matanya menajam menatap sekeliling. Sepertinya mereka baru saja pergi. Gumamnya lirih, rasa waspada semakin memenuhi dadaunya. Ia terus mengamati lokasi yang tertera pada denah, menemukan petunjuk arah yang menunjukkan jalan siluman yang harus diikuti. Tanpa ragu, ia melangkah dan terus mengikuti petunjuk itu meski tak tahu apa yang akan dihadapi. Perjalanannya terasa semakin sunyi, hanya suara langkah kaki yang bergema di sepanjang jalan sepi. Namun, tanpa ia sadari, Ayame telah masuk ke sebuah wilayah yang sangat pekat dengan miasma. Udara di sekelilingnya terasa berat, namun Ayame tetap fokus pada tujuannya, tak memperdulikan hawa yang menekan di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, satu persatu orang mulai lalu lalang melewati Ayame. Mereka tampak sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi Ayame tidak memperhatikan mereka. Pandangannya tertuju lurus ke depan, hanya pada petunjuk yang ada di tangannya. Ia terus melangkah, bahkan ketika kerumunan semakin padat, tak ada yang menarik perhatiannya. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah kedai kecil yang berada di ujung jalan. Di depan kedai itu tampak sebuah kerumunan orang yang sedang berkumpul. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat dan menghampiri kerumunan tersebut, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa ragu, Ayame menembus kerumunan tersebut, berharap bisa mendapatkan informasi. Apakah benar? Terang seseorang di antara kerumunan, suara penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan. Informasi yang saya terima sangat akurat, jawab orang yang di depan kerumunan dengan suara mantap. Saya memiliki rekan yang dapat dipercaya di ibu kota. Kalau begitu, Badia sekarang sedang lemah, jadi kapan kita berkunjung ke sana? Teriak yang lainnya dengan nada yang penuh ancaman dan perhitungan. Menunggu kabar dari saya, teriak yang di depan sambil memandang sekeliling dengan tatapan penuh perhitungan. Mendengar percakapan itu, Ayame merasa hatinya bergetar. Sesuatu yang tidak beres. Di balik kata-kata yang tampaknya tak mencurigakan, ada rencana tersembunyi yang bisa membahayakan kerajaannya. Badia, ibu kota yang selalu menjadi benteng terakhir pertahanan, sedang diserang secara diam-diam oleh pihak yang tampaknya sudah mengetahui kelemahan mereka. Ayame menahan nafas, mencoba menganalisis situasi ini dengan cermat. Kerumunan di sekitarnya tampak semakin gelisah, berbisik dan saling bertukar pandangan. Tanpa ragu, Ayame memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia harus memastikan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan jahat ini dan bagaimana mereka dapat segera mengancam Badia. "Ada berita apa?" tanya Ayame kepada orang di sebelahnya. "Putri mahkota air terhilang," jawabnya. Dalam hati Sora tertawa. "Itu kan aku," ucapnya dalam hati. Kemudian pergi masuk ke dalam kedai untuk memesan makanan dan minuman. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.